Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahu maulanal azim. Amma bang, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah zuhur yang berbahagia. Kita persembahkan rasa puji dan syukur kita yang sedalam-dalamnya kepada Allah. Karena atas izin dan karunia-Nya sampai pada hari kedua bulan Zulhijjah tahun ini kita masih diberikan kesempatan hidup, diberikan rezeki yang cukup, diberikan kesehatan, dan diberi kesempatan untuk datang ke masjid hari ini melaksanakan ibadah zuhur berjamaah. Salawat salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan itu adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Barusan telah kami bacakan ayat Al-Qur'an satu potong, surat Al-Hajj ayat 37 terkait dengan pelaksanaan kurban. Insyaallah 10 hari yang akan datang, atau tepatnya nanti tanggal 20 Juli ini, kita akan merayakan di setiap tempat Idul Adha. Hanya saja tahun ini warga masyarakat muslimin Indonesia hadir di tempat di tanah suci itu yang tidak bisa. Tapi melaksanakan ibadah selain dari haji, alhamdulillah tentu masih bisa. Contohnya seperti ibadah korban itu. Ibu bapak jemaah sekalian yang berbahagia, kita sampaikan bahwa pelaksanaan korban itu ada pengaturannya dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya ayat yang terkait dengan itu menyatakan, La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah, sekali lagi, tidak akan sampai kepada Allah daging hewan itu, juga tidak sampai kepada Allah darahnya. Ayat ini tegas ibu-ibu, sebagaimana kita saksikan. Yang kita lihat dagingnya itu dibagikan kepada yang penerima. Kemudian yang kita lihat darah hewan korban itu mengalir di tanah. Itu jelas kita lihat. Dilapisi, ditegaskan oleh ayat bahwa daging hewan korban darahnya tidak sampai kepada Allah. Ditegaskan lagi ayat berikut, walakin yanaluhu at-taqwa minkum.
yang akan sampai kepada Allah itu adalah takwa yang ada di dalam diri kamu sebagai peserta korban. Barangkali sebagai peserta korban, sebagai pelaksana, juga tidak tertutup kemungkinan at-taqwa minkum itu si penerima daging korban. Bapak dan saudara jemaah zuhur yang berbahagia. Hari Senin yang lalu pakarnya itu hadir di masjid kita ini. Tapi mungkin tidak seluruh kita yang hadir hari ini ikut mendengarnya. Beliau mengupas seputar masalah korban itu sampai ke akar-akarnya. Di antaranya yang dikupas itu, apa pengertian takwa itu yang paling tepat dan paling mudah difahami. Beliau menyampaikan bahwa at-taqwa itu yang tidak disangkal orang, semacam sikap untuk berusaha melaksanakan segala perintah Allah. Berusaha melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, berusaha juga menghindari segala yang dilarang oleh Allah. Hal ini berlaku bagi kita semua sebenarnya. Baik si peserta korban, pelaksana korban itu, juga kita yang menerima daging korban. At-taqwa minkum dibutuhkan oleh semua kita. Sehingga dalam Al-Quran ayat lain, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha. Wahai sekalian orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Ujung itu banyak. Ada yang ujungnya haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam takwa yang sebenar-benarnya. Ada lagi ujungnya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tapi yang jelas setelah ada panggilan orang-orang yang beriman disuruh bertakwa kepada Allah. Artinya berusahalah kamu semua melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah. Dan berusahalah kamu semua untuk menghindar, mengelak, menjauh dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang berbahagia. Masalah melaksanakan perintah Allah itu semua tentu sudah dipersiapkan oleh Allah. Barang kita yang tidak mampu melaksanakannya, pasti kita tidak perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita sudah dipastikan mampu mengelak dari sana. Sekali lagi ditegaskan, segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang ringan, hal-hal yang berat, kita diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya tentu sesuai dengan kasab atau kudrat yang Allah berikan kepada kita. Yang kita tidak mampu, pasti kita tidak terkena perintah itu oleh Allah. Contohnya saja, atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan olehmu haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita tidak seluruhnya diwajibkan haji. Kenapa? Ada beberapa istato'a, ada beberapa kesanggupan, ada beberapa kasab, ada beberapa iradah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita mampu atau tidak mampu melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Tapi Bapak dan Saudara, larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan Allah Subhanahu wa taala itu sudah dipastikan kita mampu mengelak dari sana. Sekali lagi, segala yang dilarang oleh Allah itu bisa dipastikan atau pastikan saja bahwa kita mampu mengelak dari sana.
Katakanlah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Toh kenapa masih ada orang berzina? Bukan karena tidak mampu mengelak dari sana, tetapi tidak mau mengelak dari sana. Karena itu fajlidu kulla wahidin minhuma. Larang oleh Allah, dia mampu mengelak dari sana tapi tidak mau mengelak dari sana. Makanya didera mereka itu. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah? Pasti kita, tidak semuanya kita mampu melaksanakan. Tapi ingat, perintah salat, aqimis salata, dan seterusnya. Dirikan olehmu salat. Ini dipastikan kita mampu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Tapi ajaran lain seperti ibadah haji, zakat, itu memang ada persyaratan. Tidak seluruhnya kita diberikan kekuatan oleh Allah untuknya. Sekali lagi Bapak dan Saudara, yang akan sampai kepada Allah itu bukan darah hewan korban, bukan juga daging hewan korban. Dan kita tentu tidak semuanya diperintah oleh Allah seperti melaksanakan ibadah korban itu. Sesuai dengan peluang rezeki yang Allah berikan kepada kita. Fa'tabiru ya ulul albab la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.